Mari saudara-saudara kita buka firman Tuhan di dalam Yeremia pasal yang ke-9. Yeremia pasal 9 ayat yang ke-23 sampai dengan 24. Mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Kita sadar saudara bahwa ada saatnya di mana apa yang ada di dalam dunia ini tidak ada artinya. Saudara dan saya yakin hal itu enggak? Pasti? Kalau saudara yakin dan pasti, saudara akan masuk lagi enggak ke lubang yang pernah saudara orang lain jatuh? Mau enggak? Enggak mau dah. Tapi ternyata kamu masuk berkali-kali. Padahal ada peribahasa ya toh, binatang yang paling tolol apa? Keledai. Karena pigi nyandung, pulangnya kesandung lagi. Kita mengaku di hadapan manusia yang lain, kita lebih pinter enggak sama keledai? Pasti lebih pinter toh. Wong kita naik, oh iya toh. Tapi saudara coba perhatiin. Kesaksian demi kesaksian membuktikan bahwa manusia ini kalau ngejar duit terus, akhirnya frustrasi, akhirnya tidak bisa tidur. Tapi saudara kejar terus enggak? Hah? Hah? Loh, tahu enggak? Alkitab berkata apa? Ingin kaya akar segala kejahatan. Nah, cinta uang akar segala kejahatan. Tapi saudara cinta enggak? Hah? Loh jujur. Cinta enggak? Loh sudah tahu belum? Loh, sudah tahu kalau itu jahat, kok mau cintai kenapa? Hah? Buat makan. Padahal Alkitab berkata apa? Manusia hidup bukan dari roti, tapi dari tiap firman Allah. Amin? Lah, ini amin. Tadi ya amin. Bingung saya. Saya jadi bingung saudara, kekristenan kita ini Kristen apa? Ikut angin. Anginnya sana-sana. Anginnya sini-sini. Ini loh saudara. Coba bayangin saudara, saya sampai tadi bilang gini. Tuhan, anak-anakmu ini kasihan. Diumumkan pendapatan minggu yang lalu 1.800.000. Pemakaian 2 juta lebih dah. Kok ditepui tangan? Bingung enggak saya ini? Bingung, saya bingung. Loh kalau lebih tepuk tangan lumayan. Kurang ditepuk tangan. Sampai saya bilang, aduh Tuhan, anakmu ini bagaimana? Karena Tuhan lah terus terang saudara. Tuhan terus langsung bilang apa? Ajarkan firman Tuhan ini, ajarkan. Karena mereka mengenal Allah dengan pikirannya sehingga tidak benar-benar mengerti apa yang Allah kehendaki. Jadi saudara mengenal Allah, tapi dari sudut saudara, tidak dari sudutnya Allah. Padahal Alkitab sudah mengajar kepada kita, yang disukai Allah itu mengenal pribadi dia, bahwa dia adalah Allah yang kasih. Setia. Lihat, perhatikan. Urutannya ini tidak kebetulan, saudara. Kasih, setia, adil, dan benar. Yang menunjukkan semuanya ini di bumi. Loh,
Maka dari itu saudara dan saya ini kepengen bahagia enggak? Lah, judulnya tadi apa? Mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Loh. Nah kalau saudara itu sudah tahu mengenal Allah adalah sumber segala-galanya dan itu kebahagiaan yang utama. Sebab apa saudara? Saudara ini kerap kali cuma begini sih. Saudara haus. Ya toh? Tapi saudara cuma cari airnya tapi tidak cari sumbernya. Kalau kamu punya sumbernya, tidak bakal kamu kekurangan lagi. Betul tidak? Haus tinggal ambil. Karena apa? Punya sumber. Tapi kalau cuma dapat airnya, saudara nanti bakal cari-cari lagi tidak? Itu saudara. Maka kebahagiaan saudara menjadi orang Kristen kerap kali hanya sementara. Karena pengenalan kita kepada Yesus ini tidak murni. Maka dari itu pada hari ini kita belajar. Mengapa Allah mengatakan kepada kita bahwa Dia yang menunjukkan supaya saudara dan saya kenali Allahmu yang sebenarnya. Yesus ini luar biasa. Kenapa di sini dikatakan bahwa Allah itu menunjukkan kasih di bumi? Karena apa saudara? Yesus adalah anak Allah. Dia punya segala-galanya di surga. Dia yang menciptakan dia segala-galanya. Tetapi dia mau turun menjelma menjadi manusia. Maka di dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata apa? Karena demikian Allah mengasihi isi dunia sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Mengapa anak yang tunggal ini diberikan kepada saudara dan saya? Coba kita renungkan saudara. Kita kerap kali tidak menyadari hal ini. Mengapa Allah mesti turun menjelma menjadi manusia? Dan mengapa justru itu menyatakan kasih-Nya di dalam dunia? Karena apa saudara? Kalau saudara disuruh mengenal Allah. Dan saudara tidak akan sampai. Karena Allah tidak kelihatan. Untuk itu Allah mau menjelma menjadi manusia. Supaya saudara dan saya lihat Dia. Bicara dengan dia, bergaul dengan dia, karena apa? Sekelompok dengan saudara dan saya. Kalau Allah tidak mau jadi seperti kita tidak akan bisa mengenal dia secara pribadi. Ini kerendahan hatinya Allah, ini kasihnya Allah. Dan saudara kerap kali mengenal Allah hanya berkata apa? Allah kan kasih, Allah kan kasih, Allah yang kasih. Dan hal ini meracuni saudara bukan karena memang Allah itu memang kasih. Iya, tetapi apa yang menyebabkan keracunan? Yaitu kalau Allah kasih, saya yang menerima. Jadi saudara cuma sebagai penerima, tapi saudara tidak pernah memberi. Padahal Yesus pada waktu dia menjelma menjadi manusia, dia memberi contoh bagaimana menjadi manusia yang berkenan kepada Allah. Tapi saudara suruh niru dia, nggak bisa. Lebih senang punya konsep sendiri. Allah kasih. Jadi kalau aku berbuat dosa, diampuni. Buat dosa lagi, diampuni. Jadi kalau aku cinta uang, ya tidak apa-apa Tuhan. Di dunia, ampuni. Lah ini loh saudara. Sehingga saudara apa? Kalau saudara mengenal dengan prinsip seperti yang saudara alami sekarang, saudara cuma minta terus. Betul tidak? Tidak pernah beri. Allah sudah memberikan contoh kepada saudara dan saya. Beri. Karena dia memberi anaknya. Itu yang berharga di hadapan dia. Dan satu-satunya yang dikasihi. Diberikan untuk saudara dan saya. Dan Yesus di dalam dunia memberi contoh bagaimana mengasihi Bapaknya. Ini yang penting saudara. Karena hukum kasih itu dua. Satu kasih Allah dan sesama manusia. Saudara dan saya kalau menjadi pelaku-pelaku firman.
baru saudara dikatakan muridnya Yesus. Yesus berkata apa? Apa gunanya engkau berteriak-teriak kepadaku, Tuhan, Tuhan, tapi engkau tidak menjadi pelaku-pelaku firman. Coba perhatiin saudara. Pada waktu Abraham, dia dijanjikan anak. Allah menuntun Abraham keluar dari rumah, suruh lihat apa? Bintang. Anak cucumu akan seperti bintang-bintang yang bergemerlapan di langit. Loh, saudara ini anak cucu Abraham enggak? Iya toh? Iya, ngaku? Baik, hati-hati kamu ya. Kamu anak cucu Abraham. Nah, lalu Tuhan berkata, anak cucumu akan seperti bintang-bintang. Nah, bintang-bintang itu apa artinya? Saudara kenal bintang film? Loh, bintang film itu cuma main loh. Main film loh. Dia sampai bisa menyenangkan sutradaranya dan digaji tinggi, gajinya sampai banyak. Kapan? Kalau dia bisa memerankan peranan itu sebaik-baiknya. Betul tidak? Naskahnya diapain? Hah? Dibaca, dihafalkan, dihayati. Makanya sampai kamu kaget tak? Saya kalau lihat film sampai kaget. Kagetnya apa? Yang main itu bukan suami istri. Yang istri ya sudah punya suami, yang suami sudah punya istri. Tapi kalau main di film kok persis suami istri. Rangkule, gandengi, menciumnya loh. Loh, betul enggak? Hah? Baru bisa menjadi bintang filmnya top. Sampai kadang-kadang kebacut. Tahu kebacut? Keliwatan. Karena saking cocok. Ganti. Nah ini. Sebabnya apa? Saking ngayatinya itu sampai meresep. Nah, saudara, selama di dunia ini sementara atau kekal? Hah? Loh, lah kamu ini pemain-pemainnya Allah enggak? Hah? Kamu ini bintang-bintangnya Allah enggak? Bukan bintang film. Bintang kerajaan surga. Yesus berkata, kalau engkau tidak menjadi pelaku firman, naskah hidup saudara dan saya ditetapkan di mana? Alkitab. Kalau setiap kali saya membawa firman saya berkata, baca Alkitab, sebab apa? Ini perintah daripada Tuhan Yesus sendiri. Baca Alkitab, baca naskah kehidupan. Firman Tuhan ini adalah naskah hidup dunia ini. Sebelum dijadikan sampai nanti dihancurkan dan sampai ke dalam kerajaan surga. Ini naskah Allah. Dan saudara dan saya pelaku-pelaku bintangnya. Saudara tahu enggak kalau kamu ini sekarang ini adalah dikehendaki dipilih oleh Allah menjadi pelaku-pelaku firman. Tapi kalau suruh baca naskahnya saja enggak selesai. Baca yang mana? Belum selesai, Pak. Kalau kira-kira saudara tidak membaca seluruhnya naskah ini dan menghayati, bisa enggak menjadi pelaku-pelaku yang baik? Otomatis enggak bisa, saudara. Pantesan gajimu enggak naik-naik. Berkatmu itu enggak naik-naik. Kenapa? Enggak pernah bisa baik. Maka dari itu saudara, kamu harus perhatikan. Yesus sudah berkata, belajarlah kepadaku, kata Tuhan. Dan Tuhan itu adalah firman. Maka dari itu saudara harus belajar benar-benar. Hayati firman Tuhan. Engkau akan menjadi pelaku-pelaku dan Allah senang. Dan apa saja yang kamu minta, Allah berikan. Sebab firman Tuhan sudah berkata, jikalau engkau di dalam aku, artinya saudara dan saya pikiran hatimu seluruhnya
mengabdi kepada Yesus. Dan firman-Ku di dalam kamu. Engkau masukkan, engkau renungkan, engkau hayati, engkau lakukan. Minta apa saja, aku akan berikan kepadamu. Engkau dan saya pasti akan hidup di dalam kebahagiaan yang luar biasa. Karena apa? Karena tidak pernah takut khawatir di dalam segala perkara. Karena Allahmu adalah Allah yang maha kuasa. Dia sanggup lakukan segala perkara. Kita tidak mengenal dia, saudara. Maka dari itu, hidup kita selalu apa? Takut, khawatir. Kalau ada masalah sedikit, waduh rasanya neken. Maka saudara perhatikan, engkau cari sumbernya. Kenali Allahmu. Dengan cara Allah sudah mengasihi, sekarang aku harus mengasihi Allah. Dengan membaca firman-Nya, menghayati, lakukan. Lalu mulai dipraktekkan seperti Yesus. Sesama manusia. Karena hal itu sudah ditulis oleh Rasul Paulus juga di dalam Roma pasal yang ke-13. Supaya saudara dan saya belajar benar-benar akan firman daripada Tuhan. Maka engkau akan menikmati kebahagiaan dalam dunia ini. Roma 13 mulai dari ayat 8 saya akan bacakan. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ya sudah memenuhi hukum Taurat. Perhatiin saudara. Kalau saudara mendapatkan berkat, saudara mendapatkan firman, mendapatkan ketenangan, mendapatkan kekuatan segala perkara, jangan hutang sesuatu apapun juga. Apa artinya? Kalau saudara itu di sini umpamanya, saudara harus berdoa karena gedung ini pun membayar. Kalau asal kurang, yang nambah siapa? Pengurusnya. Pengurus saudara bilang, pengurusnya kaya kok, tidak apa-apa. Lah pantesan pengurusnya tambah kaya. Sebabnya apa? Tuhan berkata, beri, maka kamu akan diberi. Lah kamu, dia yang kaya. Lah dia yang beri terus, yang nambahi terus. Lah ya dia yang ditambahi Tuhan terus. Lah kamu kurang terus. Ini loh, rugi. Saya bilang, waduh Tuhan, anak-anakmu nih kasihan. Rugi. Ini saya ngomong gini, jangan dikira kalau saya tidak ngasih loh. Saya hamba Tuhan, saudara, saya lebih daripada kamu. Kenapa? Karena Tuhan didik saya. Setiap saya menerima persembahan, saya selalu berkata, Tuhan ini milik siapa? Kalau Tuhan bilang, salurkan. Berapa? Semua. Jadi saya tidak perpuluhan lagi. Perpuluhan tetap. Yang bagian saya tetap saya kasih perpuluhan. Tetapi di luar itu, Tuhan yang atapkan. Jadi kalau saya ada persembahan selalu saya berdoa. Tuhan, berapa yang saya harus beri? Kalau Tuhan bilang, kosongin dompetmu. Kosongin, peduli amat. Ini saya tidak nuntut kamu loh ya. Wong itu urusan kamu, yang rugi ya kamu, bukan saya. Dan saudara tahu, saya tidak pernah kekurangan. Saya hamba Tuhan, tapi tidak pernah kekurangan. Luar biasa. Karena apa? Kalau nurut firman Tuhan, Allah selalu cukupkan. Dia hebat luar biasa. Saya baru ngalami loh saudara. Nurut tuh paling enak sudah. Pada waktu bulan Desember saya melayani di Selat Bintana di Sukabumi, retreat 3 hari 3 malam. Saya berangkat ke sana. Naik mobil Forza saya kecil. Naik. Nah, saya kalau naik mobil kan cepat. Tapi jangan pernah nabrak. Karena ambil Tuhan. Tapi anehnya, kali ini macet. Jalanan macet, saya ya turut berhenti wong macet, rentet-rentet gitu banyak ya saya berhenti. Sudah berhenti 5 menit, di belakang saya ada bis gede. Ya berhenti. Ya saya ya berhenti, saya ngobrol sama istri saya. Saya bilang gini, yang Tuhan tuh hebat ya. Baru ngomong gitu, yang Tuhan tuh hebat ya. Tahu saudara, mobil saya ditabrak bis.
jebret masuk kolong pick up. Mobil kecil diantem bis. Kayak tikus ditendang gajah. Langsung kapnya pelentung, kacanya pecah. Wah, saya itu habis ngomong, Tuhan tuh hebat. Sekarang mobilku melonyot. Kira-kira saya bisa bilang, puji Tuhan pada. Hah? Ayo jujur. Bisa enggak? Hah? Bisa? Kalau bisa tak turun apa? Ngalang gue. Pertanyaan saya bilang apa? Saat itu enggak bisa. Kaget. Jantung kerjanya langsung cepat, darah naik. Nyet. Aduh, ada apa? Wow, berhenti kok ditabrak. Langsung saya keluar. Saya marah, saya bilang sama sopir bis, turun. Saya sedang bilang turun. Roh Kudus ngomong di sini. Ampuni. Saya orang disiram es. Kasih itu sabar, lemah lembut, murah hati. Langsung kempes, langsung bilang, kamu ini bagaimana sih? Wow, belum jalan kok kamu sudah nabrak. Maksudnya mau niat cepet-cepet nyerobot. Saya bilang, kamu tahu enggak, ini habisnya biayanya mahal. Terus dia bilang apa? Pak, kalau saya disuruh ganti ya anak istri saya enggak makan. Lah ini sudah ngomong, ampuni. Kasih itu murah hati. Lain kali hati-hati ya. Loh, saudara tahu? Karena kita ini manusia, sesaat itu naik enggak? Normal. Wong Tuhan Yesus dia bisa marah kok, betul ya? Tapi jangan berlarut-larut. Dengar suara Roh Kudus. Tugas Roh Kudus apa? Mengingatkan apa yang Yesus pernah katakan. Kasih, ampuni, plus. Ya Tuhan, aku nurut. Saudara tahu? Jadi pelaku firman adalah kalau nanti ada pencobaan, ada masalah. Kalau sedang keberkatan, enggak mungkin kamu tahu bahwa kamu menjadi pelaku firman yang benar atau tidak. Maka dari itu jangan takut, jangan khawatir. Saya masukkan bengkel sementara supaya bisa jalan, pokoknya bisa jalan. Sudah bisa jalan sampai di Ciloto, sampai di Sukabumi, yang turut retreat orang 700. Semua lihat mobil saya. Wow. Dia bilang, kenapa Pak? Terus ditabrak bis. Yang sebagian bilang, periksa diri. Saya bilang, iya betul. Saya sudah periksa diri, memang saya salah. Salahnya apa saudara tahu? Salahnya mengaminkan orang lain. Ngakimi orang. Saya bilang, ya sebetulnya enggak boleh ya gitu. Tuhan bilang, jangan ikut, jangan ngakimi. Oh, loh aku enggak ngakimi, cuma bener. Tuhan bilang, salah. Oh ya, salah. Ampun. Mobil saya ambil. Lalu saya berkata, oke Tuhan, terima kasih. Ini teguran. Kalau aku enggak mau ajar, aku bukan anakmu yang engkau sayang. Betul enggak? Nah, lalu saya bertobat. Terima kasih. Lalu yang sebagian berkata, wah ini Tuhan mau ganti Pak. Amin. Lalu saya pulang. Ya mobil efek-efek ini sudah bawa pulang. Saya bikin betul, sudah dibikin betul, ongkosnya 350. Nah, apa terjadi saudara? Saya dapat persembahan 300. Klop loh. Terus ditulis di amplop. Untuk ongkos kenteng.
Saya bilang, puji Tuhan. Saya pulang ke Bandung. Saya mau bayar bengkel. Teman saya berkata begini, kamu jangan bayar. Saya tergerak membayar. Kalau saudara dapat gitu, saudara bilang apa? Puji Tuhan. Dapat 2 kali loh. Betul nggak? Salah. Itu salah. Tahu dah. Sudah dikasih kok minta lagi. Saudara perhatikan, hati-hati, itu jebakan setan. Saya alami. Pada waktu saya mau bayar, dia bilang, jangan bayar. Aku tergerak. Apa? Saya bilang, saya tergerak yang bayar. Kenapa kamu tidak ngomong sama saya? Saya sudah terima ini persembahan 300. Dan di situ ditulis dengan jelas untuk ongkos kenteng mobil. Saya sudah terima. Kalau kamu baru tergerak, itu urusan kamu. Saya tidak mau terima karena perkara urusan kenteng mobil. Saya sudah terima uang dan saya mesti bayar karena itu bagian ini. Lalu orang ini bilang gini, ini hamba Tuhan satu kok aneh. Aneh lah? Aneh. Saya bilang, saya harus jujur. Kalau saya sudah terima, saya tidak boleh bilang, puji Tuhan, tambah-tambah. Hati-hati, itu jebakan. Lalu saya berkata, oke, ini saya bayar. Perkara kamu tergerak, itu urusan kamu. Langsung dia berdoa. Kenapa saya digerakkan Tuhan perkara urusan mobil? Urusanmu, sembahyang lagi. Apa terjadi saudara? Mobil ini sudah saya bawa pulang. Sudah saya mau pakai, saya mau pergi ke Jawa Tengah. Istri saya hari Selasa berkata, Yang, aku ikut nanti ke Jawa Tengah. Mau pakai mobil kecil ini? Dia bilang, enggak. Aku nanti Tuhan ganti mobil kamu baru. Kamu sudah dikasih tahu? Aku sudah diberitahu Tuhan. Nanti aku ikut. Mobil apa? Capella. Mazda Capella. Wah, gede. Ya. Saya bilang, puji Tuhan, nebeng ini. Sebab istri saya yang dijanjiin loh. Saya nebeng. Saya bilang, makasih Tuhan. Itu Selasa malam. Saudara tahu? Rebu pagi jam 7. Teman saya yang tergerak bayar itu datang. Dia datang, dia berkata begini. Tuhan, kalau engkau gerakkan aku urusan mobil ini, bukan bayar di bengkel. Enggak, Tuhan bilang. Belikan mobil baru. Hah? Wah, kok aneh sih Tuhan? Ya. Kamu pergi ke sana. Lalu dia bilang apa? Tuhan berikan tanda. Kalau memang ini bagiannya Yusak. Terus dalam hati Tuhan ngomong. Nanti kalau yang bukain heknya kamu Yusak. Itu tandanya. Dia bilang, wah cocok Tuhan. Kenapa? Karena pagi-pagi saya selalu tidurnya di atas. Tidak mungkin. Dia kalau pergi rumah saya tidak pernah saya yang bukai. Selalu saya dari atas. Oh ada teman bukai. Ya dah. Tapi dia tak ada suara. Kalau nanti yang bukai pintu besinya itu Yusak sendiri. Itu tandanya. Wah dia bilang cocok Tuhan. Tidak masuk akal. Anehnya saudara, pagi-pagi itu saya habis sembahyang, habis mandi. Saya biasanya cari koran sudah disiapkan di depan teman kamar tidur saya. Saya tanya, loh kok ada koran? Apa hari libur? Pembantu saya tanya. Dia bilang, maaf Pak, korannya lupa ngambil. Saya bisa enggak marah. Kamar tidur saya tanya, loh kok ada koran? Apa hari libur? Pembantu saya tanya. Dia bilang, maaf Pak, korannya lupa ngambil. Saya bisa enggak marah. Saya tidak bisa. Ambil, enggak. Saya bilang, ya sudah, tak ambil dewek. Jadi saya turun ke bawah, ngambil koran. Setelah ngambil koran, saya mau naik ke atas lagi. Suara berkata, kenapa enggak membaca di bawah saja? Lucu ya? Kira-kira kalau Tuhan ngomongnya gini, kamu di bawah, nanti tak ada orang yang terberkat. Pasti mau enggak? Hah? Cepat-cepat enggak? Tapi kalau dikasih tahu, kenapa enggak baca di bawah? Kira-kira mikir enggak? Itu caranya Tuhan mendidik saudara dan saya. Belajar, percaya, setia, dengar-dengaran, dan percaya perkara-perkara yang terkecil sekalipun kepada Dia.
maka engkau diberi tanggung jawab yang besar. Lalu saya berkata, oke, baca di bawah, di bawah. Saya bilang saya baca, baru baca 5 menit, ada bel. Saya tengok, teman saya yang itu. Saya bukain loh, wong pembantu saya kan di atas semua. Saya buka sendiri, pintu buka, gelek. Ada apa? Dia geleng-geleng. Luar biasa. Ada apa? Saya bilang kok luar biasa. Kenapa kamu bisa bukain saya sendiri? Lah pembantunya lupa ngambil koran. Lalu suara berkata, kenapa tidak baca di bawah? Lah aku ya nurut. Justru itu tandanya. Coba kamu tadi enggak di bawah. Kehilangan berkat. Berkat apa? Ini. Cek. Kontan. Ambil. Bawa mobilmu ke dealer. Beli mobil baru. Bayangin saudara. Dia memberi berapa? 30 juta. Cash. Saya bilang, Tuhan. Aku yang merencanakan. Seandainya engkau kemarin minggu yang lalu kamu mau terima 300 ribu, kamu kehilangan 30 juta. Alkitab berkata, kalau engkau setia dan menjadi pelaku firman, Allah akan berikan kamu 100 kali ganda. Dan Alkitab digenapkan. Maka dari itu saudara, jangan membatasi kuasa Allah. Tapi kenali dia secara pribadi. Hari itu juga saya berdoa sama istri saya, anak saya. Saya berangkat pergi ke dealer. Langsung saya dapat mobil baru dengan tambah uang. Saya bawa pulang, saya berkata, Tuhan kalau engkau mau memberi, aku sanggup lakukan segala perkara. Jadilah pelaku-pelaku firman yang menyenangkan hati Allah. Maka dari itu saudara, kalau Yesus sudah memberikan contoh, kasih, itu saudara, jangan berhutang. Tapi beri. Menurut seperti yang Yesus gerakan dan katakan. Supaya apa? Bagian saudara, janji Allah kepada saudara digenapi. Tapi tidak menjadi bagian orang lain. Yang kedua, Yesus berkata apa? Bahwa Allahmu itu selain kasih, dia setia. Saudara dan saya harus setia. Kalau saudara sudah mau bangun pagi sembahyang, bangun pagi sembahyang. Maka Allah akan menggenapi segala firman-Nya untuk engkau dan saya. Kita tidak usah takut, tidak usah khawatir. Apapun boleh terjadi, tapi Allah menyertai kita. Karena apa? Karena dia punya segala-galanya dan dia tahu yang kebutuhan saudara dan saya. Dia setia. Tapi engkau harus tunjukkan kesetiaanmu. Yang ketiga, dia mengatakan Allah itu adil. Nah ini saudara perhatikan. Saudara dan saya kerap kali hanya mengenal Allah itu kasih, Allah setia. Tapi saudara tidak menyadari bahwa Allah itu adil. Berarti setiap dosa pasti dihukum. Maka dari itu engkau harus sadar. Setiap hukuman artinya setiap perkara yang terjadi. Baik sakit penyakit, baik masalah, baik kekurangan kesejahteraan, baik tekanan-tekanan, ketakutan, kekhawatiran. Itu semua bukan yang Allah kehendaki. Kalau hal itu terjadi, saudara harus langsung periksa diri, bertobat. Seperti yang saya alami. Waktu mobil saya ditabrak, saya langsung berkata, setelah saya bilang, oke Tuhan, saya ampuni, saya tidak minta ganti, tapi saya mau periksa, di mana letak kesalahanku. Setelah Tuhan katakan, kamu tidak nurut aku. Kenapa Tuhan? Engkau turut menghakimi. Oke, saya salah, saya minta ampun. Dan setelah saya minta ampun, saya harus menanggung derita apa? Dihakimi orang. Kenapa mobilmu ditabrak? Iya, diam ditabrak. Iya, makanya kalau naik mobil itu jangan cepat-cepat. Iya. Periksa diri. Iya. Harus diterima. Sedia. Setelah selesai, waktu yang Allah sudah tetapkan, Allah berkati. Kutuk diubahkan jadi berkat. Allah sanggup mengubahkan segala perkara. Maka dari itu kita harus sadari. Kita harus benar-benar dalami. Kenali Allahmu yang luar biasa itu.
Di samping dia adil, dia benar. Loh. Dan benar itu adalah kebenaran. Kebenaran itu adalah firman. Dan firman itu adalah Yesus pribadi. Maka dari itu saudara, kalau engkau baca firman, hayati, lakukan, maka hidup saudara dan saya seperti bintang-bintang. Saya kerap kali terus terang saudara, sama istri saya kalau tanya saya sayang dia, dia sayang saya. Kalau dia tanya, kamu sayang saya? Sayang. Tapi aku lebih sayang Yesus daripada kamu. Loh. Tapi istri saya enggak sakit hati. Saya dikatain gitu, dia bilang, aku ya iya. Saya enggak sakit hati. Saya bilang, itu yang benar. Betul enggak? Seperti bintang film itu tadi. Hayati sungguh-sungguh. Biarpun enggak suaminya, mainnya sungguh-sungguh. Biarpun Yesus sekarang enggak kelihatan, main sungguh-sungguh sama dia. Sayangi dia, kasihi dia. Kamu akan menikmati bersama dengan dia. Kamu soalnya salah sih. Salahnya apa? Di mana? Saya kasih tahu ya, salahmu ya. Mau toh? Salahmu di mana? Di sini. Engkau kalau sembahyang, enggak bisa ngerti karena Yesusnya itu enggak kelihatan. Jadi kalau kamu sembahyang itu, lalu Tuhan Yesus itu Raja, lalu kamu terlalu sopan. Ya Tuhan, Allah yang maha kuasa di surga sana. Jadi surganya mana? Wong Allah berkata kerajaan surga ada di sini. Makanya kalau sembahyang itu percaya bahwa Allahmu tuh di depanmu, Allah dengar, kamu berhadapan dengan dia. Percaya Allahmu itu ada di mana-mana, betul enggak? Jadi kalau ngomong ya ngomong, kalau kamu doa ya, Tuhan, ini kok gini sih Tuhan? Ngomong gitu loh. Kamu enggak, ya laporan. Sudah laporan. Amin. Sudah selesai. Ya, Tuhan ini mau ngomong. Kamu ini ngapain aku ki kepengen kamu ngomong-ngomong, bukan laporan. Jadi omong sama Tuhan. Saya kalau doa tuh, Tuhan, saya mau bawa firman loh. Aku menghadap kepadamu, Tuhan Roh Kudus yang tahu hatinya Tuhan Yesus itu engkau loh. Dan hatinya orang-orang ini engkau. Aku tidak tahu modelnya orang-orang ini kayak apa. Yang tahu engkau. Aku tidak tahu. Pokoknya ngomong apa. Apa Tuhan? Tuhan tidak ngomong. Tidak ngomong, aku ya tidak ngomong. Aku ya tidak ngerti yuk. Aku bilang, Tuhan ngomong. Dia berkata, bawa ini. Ajar anakku mengenal aku. Oke? Yang mana? Ini. Engkau akan hidup akrab dengan dia. Dan itu Allah paling suka. Praktekkan. Kalau punya masalah, lempar kepada dia. Beritahukan. Tuhan, ini gini loh. Kalau jadinya gini. Gak tahu loh ya. Aku gak bisa apa-apa loh. Aku gak punya apa-apa. Aku anakmu loh ya. Tapi kalau sampai dipermalukan, ya engkau malu, aku ya turut malu. Tapi kalau aku malu karena engkau, upaya 2 kali loh Tuhan. Wong Alkitab yang ngomong, itu omonganmu gak boleh dibantah. Loh, saudara tahu. Dan kalau engkau hidup dengan Allah akrab luar biasa, Allah suka. Langkah demi langkah, kau akan dituntun. Tapi jangan kurang ajar. Jadi, tahu gak? Akrab, ayah dengan anak ini akrab, tapi tidak kurang ajar. Jangan merintah. Tapi saudara kerap kali tidak sadar bahwa engkau memperalat Allah, bukan Allah yang berkarya di dalam diri kamu. Kamu selalu berkata apa? Tuhan, aku punya rencana ini. Berkati ya. Loh. Ayo, sementara ini kamu gitu enggak? Nah, itu kan Allahmu cuma perintah loh. Kamu yang punya rencana, Allah yang memberkati. Keliru. Perhatikan. Roma 8 ayat 28. Perhatiin, saudara. Supaya saudara itu tahu rahasia firman Allah. Bagaimana Allah suka yang saudara dan saya lakukan.
Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Perhatiin. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kalau Allah turut kerja, itu yang punya ide saudara atau Allah? Hah? Manusia toh? Wong Allah cuma ikut. Berarti manusianya yang punya ide, rencana. Nah, mengapa Allah ayat ini dikatakan pertama gitu? Sebab Allah tahu manusia-manusia ini sudah biasa kalau tidak dipuji dulu, tidak mau. Sebab apa? Dari kecil sudah ngeracun, kena racun. Saudara punya anak. Anaknya kecil. Kalau masih berangkang. Kalau sudah mulai dia bisa berdiri, lalu mulai jalan. Apa kata-kata yang pertama kali saudara ucapkan? Ayo, ibu-ibu ini ingat enggak? Sadar enggak? Kalau kamu ini ngeracuni anakmu. Pertama kali dia mulai bisa berdiri, mulai bisa jalan. Yang kamu ucapkan pasti bilang apa? Pintar. Iya enggak? Hah? Jadi dari kecil sudah mulai dipuji. Pintar. Loh, yang pintar itu Allah atau anaknya? Loh, yang buat anakmu bisa berdiri, bisa jalan sama? Harusnya bilang gini, puji Tuhan. Oh, udah bisa jalan? Loh, Tuhan yang dibesari. Sekarang enggak. Pintar. Lah dari kecil, asal pintar. Kalau enggak dipuji, enggak jalan. Allah tahu kelemahan saudara. Makanya dia berkata apa? Kita tahu sekarang Allah turut bekerja. Sama. Loh, seolah-olah itu rencana saudara. Tapi bawahnya perhatiin. Bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Padahal ayat Alkitab berkata, kalau engkau mengasihi aku, kamu nurut perintahku. Jadi dibalik sama Allah. Aku turut kerja, tapi kalau engkau mengasihi aku, engkau nurut perintahku. Lalu yang bawah, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, bukan rencanamu. Maka dari itu saudara belajar. Kenali Allahmu supaya saudara tahu kemahakuasaan Allah, kedaulatan Allah. Saudara harus perhatiin. Supaya kita belajar rendah hati. Sebab engkau sama Allah mau menentang apa? Pasti kalah toh. Hah? Contohnya, kamu ngotot. Bisa enggak? Malah ngotot, malah enggak dikasih. Ini saya ngalami sendiri. Pada waktu saya mau berangkat ke Tegal itu, dengan mobil baru ini. Ke Tegal, ke Temanggung, apa terjadi? Saya mampir Cirebon. Kakak saya yang rumahnya Jepara, suami istri di Cirebon. Pada saat itu badannya panas dingin. Dia bilang, aduh badanku kok panas dingin. Lalu dia bilang, aduh. Saya bilang gini, sakit begitu saja kok, aduh. Belajar dari Yesus, ngucap syukur dalam segala perkara. Saya bilang gitu karena apa? Karena saya sudah ngalami sendiri. Saya kalau sakit tidak pernah bilang, aduh, enggak. Saya bilang, puji Tuhan. Tambah parah, beneran. Supaya cepat selesai, menghadap Tuhan. Tinggal bersama dengan Yesus. Saya itu orangnya gitu. Tapi saya salah. Tidak boleh setiap orang saya anggap seperti saya. Imannya kan belum sampai. Saya ngomong sama kakak saya, ngucap syukur. Dia bilang, aku ya tahu Tuhan menghendaki aku ngucap syukur. Tapi kok susah ya? Ayo sembahyang, Pak doa ke. Saya bilang, saya tumpangin tangan. Ayo doa. Tuhan kasihani kakakku, tidak kuat menderita. Sedikit-sedikit kok sudah ngeluh. Ampuni ya Tuhan. Baru ngomong gitu, Tuhan Yesus ngomong jelas sekali. Bisa, engkau tahu kakakmu, dia tidak tahan menderita. Baru begitu saja sudah teriak-teriak. Kalau aku biarkan terus tambah parah, imannya tambah merosot. Ya kasihan, pikir saya.
Ya kasihan dong Tuhan. Yuk dikasih kekuatan. Betul loh? Atau dihilangkan sakitnya. Tuhan malah ngomong apa? Justru itu Yusa, minggu depan tak bawa pulang saja. Lah aku kan jadi melongo. Apa Tuhan? Apa? Minggu depan tak bawa pulang. Loh, Tuhan, seperti itu supaya imannya jangan merosot. Tuhan, loh kamu tahu nggak? Aku tahu segala-galanya. Tahu. Kamu percaya nggak kalau aku mengasihi kakakmu? Percaya. Ya sudah. Lalu saya sembayangnya amin. Saya bilang, kamu kepengen apa lagi? Nggak kepengen Bapak? Ngucap syukur. Kalau sudah selesai, sudah ya. Saya nggak berani bilang kalau minggu depan pulang. Nggak berani. Nggak berani karena dia memang belum siap. Tapi suaminya saya panggil. Sini. Suaminya ngomong sama saya. Aku minggu depan mau pulang ke Jepara. Kamu jangan pulang. Kenapa? Istrimu minggu depan dibawa pulang. Loh, dibawa pulang mana? Surga. Loh, masa seperti itu? Iya. Layani, senengkan. Jangan kamu jengkel, kasihan. Karena waktunya sudah tiba, istrimu pulang minggu depan. Oh ya sudah, tak layani ya. Mengucap syukur, kamu berdoa supaya imannya jangan rontok. Udah, mengucap syukur. Adik saya yang punya rumah saya panggil, saya bilang, kamu siap-siap, kakakmu minggu depan dibawa pulang Tuhan. Masa seperti itu? Loh, ini Tuhan tak tawar, gak boleh. Tuhan bilang, itu yang paling baik Yusa. Oke, saya bilang, saya kasih tahu, saya mau pelayanan dan kamu siap. Oke. Saudara tahu, itu hari Jumat. Hari Sabtu sehat, hari Minggu sehat, hari Senin sehat, hari Selasa pagi jam 10 ditelepon adik saya dari Bandung. Sehat. Jam 12 siang dia berkata, nafasku kok tidak enak. Ayah saya sedang sembahyang di kamar lain. Tuhan berkata, tengok anakmu, berhenti sembahyang, tengok anakmu, cepat. Dia pergi. Anaknya kakak saya bilang, Pak, nafasku kok tidak enak, Pak. Loh, jangan tiduran. Nih, tak bantu duduk. Baru di pangku, segelek pulang. Papa sampai nangis. Loh, kok kamu kok pulang? Lalu suaminya berkata, Yusa sudah beritahu, Pak. Lah kenapa saya tidak dikasih tahu? Saya tanya, Tuhan, Papa kasih tahu enggak? Tidak usah, Bapakmu tidak bisa terima. Dan saya sedang di Semarang, saudara. Istri saya ngomong. Saya sebetulnya mau bermalam di Semarang hari Selasa malam. Istri saya pagi itu bilang, kita jangan bermalam hari ini. Kenapa? Cici berangkat hari ini. Ayo cepat berangkat ke Cirebon. Masa secepat itu? Saya bilang, gantian saya yang nggak ngerti. Loh, saudara tahu? Saya pun manusia biasa. Kalau Allah tidak berfirman, tidak akan tahu. Dan istri saya, dia dapat firman. Kakakmu pulang hari ini. Langsung saya ngebut pulang ke Cirebon jam 6 sore saya tiba. Dibuka pintu, peti mati sudah ada. Karena dia jam 1 berangkat. Saya bilang, aduh sudah berangkat. Telat. Bukan telat, semua diatur Tuhan rapi. Engkau tidak tahu kapan waktumu tiba. Tapi Allah tahu. Apa yang kamu takutkan dan khawatirkan? Allah sudah merencanakan dalam hidup saudara dan saya. Semuanya sementara. Saudara dan saya adalah bintang-bintangnya Allah. Jadilah pelaku firman yang benar. Kenali Allahmu. Itu yang membawa engkau dan saya bahagia. Amin. Mari kita berdoa.